Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita bisa mengisi PMM, pengelolaan kinerja di PMM ya. Oke, jadi setelah kita masuk ke halaman guru.kemdikbud.go.id, ini kemudian kita menuju ke menu atau fitur pengelolaan kinerja ya, yang ini ya, pengelolaan kinerja kita klik. Nah, kemudian di sini sebenarnya saya sudah sempat mengisi ya, tapi masih saya jadikan draft gitu. Ingat di sini juga tanggal 1 sampai tanggal 31 ini. Jadi harus segera diselesaikan, sudah 11 hari lagi. Kemudian kita klik saja ini lanjut rencana kinerja, tapi sebelumnya kita bisa dilihat di sini alur. Di sini ada perencanaan dan persetujuan, lalu kemudian di sini juga ada Februari persiapan observasi kelas, lalu Maret periode observasi kelas dan tindak lanjut ya. Lalu kemudian April Mei pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan, dan kemudian Juni refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja. Nah, ini di sini sudah ada alurnya semua. Kemudian kita klik selengkapnya untuk informasi ya, ini untuk informasi tentang detail alur kalau mau tahu lebih detail. Kalau sudah dianggap cukup, kita bisa ke lanjut rencana kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu perencanaan kinerja yang pertama ya ini ya, ini untuk durasi Januari sampai Juni 2024 ya, 1 semester. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu juga bisa lihat pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda berdasarkan rapor pendidikan ya. Ini silahkan, nanti ada 8 indikator ya, ada 8 indikator. Nah, saya akan memilih misalkan yang ini, yang aktivitas interaktif. Nanti di sini dimensi metode pembelajaran ya, ini aktivitas interaktif. Nah, kemudian kita ke pengembangan kompetensi. Jadi Bapak Ibu silahkan ingin memilih yang mana. Saya inginnya yang ini, lalu ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini ada penyusunan rencana hasil kerja ya, berdasarkan per Dirjen di sini 7607 ya tahun 2023. Minimumnya adalah 32 poin ya, agar memenuhi ekspektasi atasan. Nah, ini kita akan lihat dulu, Bapak Ibu perlu lihat dulu di sini, nanti akan ada pilihan, yang mana setiap pilihan itu ada poinnya. Nah, tapi perlu diingat juga bahwa yang nanti menjadi penilaian itu adalah yang ini ya, praktik pembelajaran sama perilaku kerja. Gitu ya. Nah, kemudian yang khusus untuk pengembangan kompetensi ini menjadi pertimbangan. Gitu ya. Jadi yang penilaiannya ini praktik pembelajaran sama perilaku kerja. Gitu. Jadi di sini ya tentu kita harus pilih ya. Tapi nanti jangan sampai melupakan yang utamanya adalah ini. Observasi pembelajaran, nanti praktik pembelajaran, dan perilaku kerja yang ingin dihasilkan gitu ya. Oke, jadi ini pengembangan kompetensi itu nanti dipertimbangkan, istilahnya begitu. Nah, pertama di sini kita bisa memilih, tadinya ini cuma satu ya, saya udah kebetulan bikin 3 aja nih. Meningkatkan kompetensi melalui peran peserta pelatihan menjadi peserta. Nah, di sini kalau menjadi peserta, saya misalkan mau pilih ini satu aja gitu ya. Maka poinnya sekarang jadi 8, sehingga saya kurang nih 4 poin. Kemudian yang berikutnya ini meningkatkan kompetensi sebagai kegiatan seminar atau karya dan seterusnya ya, 4 poin. Nah, saya mau ganti nih. Saya mau ganti dengan, karena saya merupakan penggerak komunitas ya. Jadi di sini saya akan mencari yang sebagai penggerak komunitas. Kita lihat dulu ya di sini. Penggerak. Nah, ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar. Karena saya merupakan pengelola dari komunitas belajar ya. Gitu. Jadi saya di sini akan klik ini. Nah, gitu udah langsung 36 poin tuh. Ya, udah langsung 36 poin. Minimal 3 kegiatan ya, berbagi praktik baik nanti. Praktik baik apa saja ini nanti ini. Gitu. Nanti bukti dukungnya adalah sertifikat. Nanti bukti dukungnya adalah sertifikat. Oke, misalkan ini 36 poin ya, terus kemudian nah ini jadi berapa? Oh, 60 saya jadi poinnya ini. Karena saya memasukkan
penggerak ya, jadi penggerak. Nanti Bapak Ibu bisa milih aja karena mungkin kalau Bapak Ibu bukan sebagai penggerak, bisa nanti sebagai ini apa namanya peserta. Nih, bisa meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik. Tuh, jadi ini juga bisa nanti Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kalau tidak menjadi penggerak, ya bisa menjadi peserta berbagi praktik baik. Kalau misalkan dalam 6 bulan itu nanti ada 3 kegiatan sudah 12 gitu ya, ada 4 kegiatan atau misalnya tiap bulan ada 5 bulan ya udah 20. Nah, nanti di sini bisa sebagai tadi ya, sebagai peserta ya, peserta gitu, sebagai peserta. Ini meningkatnya kompetensi sebagai peserta. Ada juga nanti yang sebagai narasumber. Coba saya cari ya. Nah, ini nih, meningkat kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Ini poinnya 8 poin. Gitu, ada 8 poin. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu misalkan ada kapasitas sebagai narasumber bisa memilih ini gitu ya, memilih ini praktik baik misalkan. Nah, misalnya saya coba gitu ya. Nah, ini udah berapa ini saya nih? Udah 52 gitu ya. Ini satu aja tuh, satu. Sama satu lagi saya mau nambah aksi nyata. Ya, aksi nyata satu aja aksi nyata. Mana nih aksi nyatanya? Aksinya pelatihan mandiri yang di PMM. Nanti saya lihat. Nah, ini nih 8 poin tuh. Satu kegiatan aja saya. Jadi sekarang saya udah punya 4 kegiatan. Wah, 60 tuh ya. Jadi hampir 2 kali lipat ya. Nah, karena tadi poin yang paling besarnya adalah ini poin paling besarnya tadi penggerak komunitas. Itu poin-poin paling besarnya. Jadi saya mendapatkan 60 gitu. Ya, oke. Ini gitu. Sudah tuh udah 60 tuh. Nah, kita ke tugas tambahan. Nah, kalau tugas tambahan itu sifatnya adalah opsional. Jadi kalau Bapak Ibu bukan wali kelas, Bapak Ibu bukan pembina OSIS gitu, bukan pembina ekstrakurikuler, bukan kepala bengkel gitu ya. Nah, itu ya nggak usah diisi karena ini harus sesuai dengan surat keputusan. Nanti evidence-nya, bukti dukungnya adalah SK nanti. Nah, di sini tuh. Wakil kepala sekolah bisa di sini. Kemudian apa lagi nih? Kepala program Kakomli ya. Kemudian Kapus, kepala perpustakaan, Kabeng, Kalab, kepala unit produksi, Cicing Factory. Nah, ini nih. Terus ada lagi wali kelas, udah pasti ya OSIS, pembina ekskul, pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB ya, produksi pembelajaran. Terus penilaian kinerja PKG, BKK ini tuh SMK. Nah, ini banyak sekali nih. Guru piket juga ada nih di sini guru piket. LSPP 1. Kemudian banyak lagi lah ini ya. Pengurus juga bisa nih. Pengurus ya, tapi tingkat nasional di sini. Pengurusnya tingkat nasional. Tingkat provinsi ada, tingkat kabupaten ada juga. Jadi barangkali Bapak Ibu pengurus MGMP. Nah, pengurus MGMP tuh bisa di sini. Nah, kemudian TPPK ya, terus Dapodik, BOS. Nah, ini semua ada. Jadi silahkan nanti dipilih gitu ya, sesuai dengan tugas tambahan yang dimiliki Bapak Ibu. Nah, karena saya nggak ada, udah langsung aja. Kemudian ke perilaku kerja. Nah, perilaku kerja saya sudah di sini. Untuk berorientasi pelayanannya nanti dipilih nih, diklik aja. Ada 3 ya. Itu. Misalnya saya milih ini. Perilakunya apa nih? Nah, berarti kan berkaitan kebutuhan peserta didik nih. Berarti diagnostik nih. Nah, ini misalnya saya ini, melayani peserta didik sesuai hasil asesmen awal. Nanti saya akan di kelas biasanya selalu melakukan asesmen awal. Dan nanti sama ya untuk aspek yang lain juga. Mana yang mau diambilkan. Nah, ini memanfaatkan fasilitas pembelajaran kalau saya. Ini bebas aja. Kompeten, apa perilaku yang paling Anda ingin fokus, membantu peserta didik saling belajar ya, gitu. Karena saya ingin tadi kan ada kaitan juga tuh dengan saya menjadi narasumber misalkan. Nah, ini
memfasilitasi proses berbagai pengetahuan antar sejawat. Contohnya ini, memberi pertolongan gitu ya, sama ya seperti ini ya, memberi pertolongan, menawarkan solusi, loyal ya seperti itu kurang lebihnya. Nah, banyak sekali ini Bapak Ibu nanti ya. Nah, kalau sebentar. Nah, nanti kalau sudah bisa kerangkuman. Nah, gitu kerangkuman nanti dia akan melihat gitu. Akan melihat rangkuman di sini ya. Saya tadi tuh rencana hasil kerja ya. Hasil penilaian observasi kinerja guru. Bisa di observasi kinerja guru nih, bisa diklik nanti panduannya apa. Ini bisa dibaca nanti di sini. Kalau Bapak Ibu kurang memahami gitu. Ya, nanti bisa dicari. Ada pusat informasi. Meningkatkan kompetensi melalui peran serta sebagai peserta yang tadi yang di RKH ya, yang di RHK. Kalau ini yang di pertama tadi di praktik pembelajaran ya, tadi yang pertama. Ini yang kedua ini yang RKH semua nih, RKH. Kemudian ingat bukti dukungnya sertifikat, RKH lagi melalui peran, kompetensi penggerak komunitas. Oh, di sini bukti dukungnya adalah sertifikat. Ya, sertifikat saya sebagai penggerak komunitas belajar. Oke, kemudian berikutnya adalah meningkatkan melalui peran sebagai narasumber. Ya, menarasumber para berbagai praktik baik dalam kegiatan terkait Indonesia Merdeka dan atau sana saya tadi ada narasumber kan, ini narasumber. Jadi ini 8, cukup sekali aja dalam satu semester. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Ini aksi nyata nih. Saya pengen aksi nyata ya. Itu. Nah, terus ada lagi nggak nih? Nah, ini kita nggak pilih pun muncul otomatis ya kalau KOSP ini. Yang berkaitan kayak KOSP ini muncul secara otomatis. Nah, kemudian perilaku aspek kerja. Nah, nanti ini Bapak Ibu tinggal lanjut ajukan. Gitu aja. Nanti kalau sudah lanjut ajukan akan ke kepala sekolah nanti. Ya, akan ditinjau oleh kepala sekolah. Nanti kalau disetujui oleh kepala sekolah akan ada lagi di kita kesepakatan menyepakati gitu. Menyepakati apa yang disetujui oleh kepala sekolah tadi, hasil perencanaan kita. Nah, kalau sudah oke, udah beres semua ya kita terima. Nah, itu akan menjadi sasaran kinerja kita ya, sasaran kerja kita sebagai pegawai ya itu tadi. Dalam jangka waktu 6 bulan untuk bisa memenuhi hal-hal yang tadi sudah kita rencanakan. Sekali lagi bahwa ini di sini yang utama ini adalah ini perilaku kerja. Ya, perilaku kerja ini yang akan dinilai utama itu perilaku kinerja sama yang tadi paling depan praktik pembelajaran ya ini ya observasi kinerja guru di sini meningkatkan praktik kognitif berfokus pada aktivitas interaktif ya gitu ya ini nanti nih yang akan observasi pembelajaran ditambah nanti sebagai pertimbangan adalah tadi RKH yang sudah kita buat ya. Nah, ini kalau wah ini apa ya? Pokoknya di pusat informasi ini ada semua di sini ya. Nanti Bapak Ibu bisa cari aja nih. Ini berarti berkaitan pengelolaan kinerja. Nah, silakan nanti dicari nih bukti dukungnya apa di sini. Ya, perencanaan kinerja guru, pelaksanaan kinerja. Nah, ini nanti bisa dicari semuanya. Berkaitan tentang hal-hal yang ada di pengelolaan kinerja. Nah, ini tentang pengelolaan, tahapan, reset. Oh ya, satu lagi. Ini juga nanti akan ada reset ya, sekarang ada fitur. Tapi sekali lagi, ini hanya untuk yang membutuhkan saja yang reset. Jadi artinya, kita kan tadi mengajukan, lalu kemudian oleh kepala sekolah disetujui, lalu disepakati oleh kita juga kan, dikembalikan oleh kita, disepakati. Nah, kalau udah itu kan kayak terkunci tuh. Nah, tapi sekarang ada reset ya. Reset penilaian kinerja guru nih ada reset. Tapi sekali lagi, ini hanya untuk yang urgent saja gitu ya, urgent kurang lebihnya begitu. Nah, jadi nanti untuk yang urgent, jadi misalkan ini sudah kita ajukan, sudah diterima, disetujui, lalu kita juga sudah menyepakati, ya itu kan sudah jadi sasaran kinerja kita. Nah, itu ya berarti harus kemudian kalau ngerasa ada sesuatu, aduh ya kayaknya ini gitu, pengen dirubah ini, nah itu bisa direset ya. Tapi walaupun ada fitur reset itu tadi sekali lagi
bukan berarti bahwa Bapak Ibu bisa ini ya, bisa reset-reset terus gitu. Nah, mungkin ini karena kita di awal ya, jadi memang masih meraba-raba, masih membaca-baca gitu. Jadi mungkin cukup bisa dimaklumi kalau ada yang sudah terlanjur, iya ternyata kemudian berubah pikiran segala macam. Oleh karena itu mungkin ya perlu diperhatikan baik-baik karena ini akan menjadi sasaran kerja kita. Dan jika mau ada ubah lagi ya boleh diklik lagi gini gitu ya, diubah lagi ya gitu. Simpan draft dulu lah gitu. Masih dipikir-pikir lagi misalkan. Ya bisa seperti itu ya. Jadi kalau mau dipikir-pikir lagi. Nah ini kalau simpan ke draft tadi dia nanti ada di sini. Nah itu kan masih tersimpan. Ya masih tersimpan yang tadi. Nah jadi kita simpan ke draft. Jadi ingat jangan lupa tanggal 31. Ya jangan sampai lewat dari tanggal 31. Ya berarti ya jangan mepet-mepet 31 lah. Kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.